Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pada pembahasan pasal keempat ini menjelaskan tentang kewajiban yang wajib dilaksanakan dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Yajibu ala kulli mukallafin ada'u jami'i ma awjabahu Allahu alaihi wa yajibu alaihi ayu addiyahu ala ma amarallahu bihi minal ityani bi arkanihi wa syurutihi wa yajtanibu mubtilatihi. Jadi wajib atas setiap mukallaf untuk melaksanakan ada'u jami'i ma aujabahu Allahu alaihi, apa-apa seluruh yang Allah telah wajibkan kepadanya. Wa yajibu alaihi ayyu'addiyahu ala ma amarallahu bihi minal ityani bi arkanihi wa syurutihi wa yajtanibu mubtilatihi. Jadi diwajibkan juga atas setiap mukallaf untuk mengerjakannya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, yaitu dengan misalkan melakukan rukun-rukunnya terlebih dahulu, menjaga syarat-syaratnya, dan menjauhi perkara-perkara yang bisa membatalkannya. Nah, contohnya ini misalnya sholat. Allah mewajibkan sholat. Nah, tapi sholat itu ada caranya. Caranya itu misalkan sholat zuhur itu pada waktu zuhur, pada siang hari, pas tergelincirnya matahari. Jadi nggak boleh zuhur itu dilakukan pada asar misalkan, atau sholat zuhur dilakukan dengan 1 rakaat, tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Yang Allah perintahkan bagaimana? Yang Allah perintahkan zuhur itu sholatnya waktunya saat tergelincir matahari, kemudian rakaatnya ada 4. Jadi nggak boleh tidak sesuai dengan rukun-rukunnya. Nah, ada juga syarat-syaratnya. Syarat sholat apa aja? Harus berudu, suci dari nifas, dari junub, dari haid. Nah, terus wa yajtanibu mubtilatihi, dan menjauhi segala hal yang membatalkan kewajiban tersebut. Apa yang membatalkan contohnya? Contohnya yang membatalkan sholat itu misalkan kentut, ketawa saat sholat. Nah, itu harus dijauhi. Nah, ini harus perkara penting. Jadi tidak hanya menjalankan kewajiban yang Allah perintahkan, tetapi juga mengetahui menjalankan rukun-rukun, syarat-syarat, dan hal-hal yang membatalkan kewajiban tersebut. Gitu. Wa yajibu alaihi amru man ra'ahu tarika syai'in minha aw ya'ti biha ala ghairi wajhiha. Dan wajib juga atas setiap mukallaf yang berakal, baligh, dan muslim ya, ketika melihat seseorang meninggalkan kewajiban, misalnya meninggalkan sholat, atau ya'ti biha ala ghairi wajhiha, atau menjalankan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan yang Allah perintahkan. Misalnya dia sholat maghrib tapi 2 rakaat misalkan ya. Nah, ini wajib untuk dinasehati atau diberitahu gitu, diberitahu baik-baik atau diperingati gitu ya, untuk tidak meninggalkan kewajiban yang Allah telah wajibkan kepada seorang mukallaf. Juga menasehati atau menjelaskan kewajiban itu sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya gitu, agar kewajibannya itu tidak menjadi sia-sia. Wa yajibu alaihi qahruhu in qadira alaihi wa illa fayajibu alaihi al-inkaru biqalbihi in ajiza anil qahri wal amri wa dzalika ad'aful imani ay aqallu ma yalzamul insana 'indal ajzi. Nah, jadi
eee, setiap mukallaf ini juga wajib qahruhu, memaksanya, kalau mampu, in qadira 'alaihi, kalau mampu untuk memaksanya. Wa illa, kalau misalnya nggak mampu nih, misalnya takut lah, yang meninggalkan ini ternyata preman, punya senjata banyak, nggak berani untuk memaksanya. Jadi ya udah, wa illa fayajibu 'alaihi al-inkaru biqalbihi in ajiza 'anil qahri wal amri. Cukup dengan, maka ketika seorang mukallaf ini tidak tidak apa namanya tidak mampu untuk memaksa yang meninggalkan sholat ini, atau mengingatkan yang tidak sholat sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajib seorang mukallaf yang lemah ini untuk mengingkarinya dalam hati, mengingkari perbuatan orang tersebut gitu. Jika mukallaf ini tidak mampu untuk memaksa atau memerintahkannya. Wadzalika ad'aful imani ay aqallu ma yalzamul insana 'indal ajz. Jadi itulah selemah-lemahnya iman, atau minimalnya hal yang seorang mukallaf wajib lakukan ketika ia lemah, maksudnya tidak mampu untuk memerintahkan, juga tidak mampu untuk memaksa gitu. Wa yajibu tarku jami'al muharramati wa naha murtakibiha wa yajibu tarku jami'al muharramati wa nahyu murtakibiha wa man'uhu qahran minha in qadira 'alaihi wa illa wajaba 'alaihi ay yunkira dzalika biqalbihi wa mufaraqatu mawdi'il ma'siyah. Wal haramu ma tawa'adallahu murtakibahu bil 'iqabi wa wa'ada tarikahu bis thawabi. Jadi wajib untuk setiap mukallaf itu meninggalkan apa-apa yang Allah haramkan, dan melarang untuk, atau mencegah melarang setiap mukallaf untuk melakukannya gitu. Wa man'uhu qahran, dan juga mencegahnya dengan cara memaksa kalau mampu untuk memaksa untuk apa? Untuk meninggalkan perkara yang diharamkan tersebut. Wa illa wajaba 'alaihi ay yunkira dzalika biqalbihi wa mufaraqatu mawdi'al ma'siyah. Kecuali jika tidak mampu, maka setiap mukallaf ini wajib untuk mengingkarinya dalam hati dan meninggalkan atau menjauhi tempat maksiat tersebut, atau menjauhi orang tersebut. Maksudnya menjauhi di sini menjauhi perilakunya gitu, mengingkari perilakunya. Ya, contohnya itu apa yang diharamkan, yaitu misalkan zina atau meninggalkan sholat, itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajib setiap mukallaf ini menyeru kepada, maksudnya mengingatkan kepada orang-orang yang melanggarnya untuk tidak melakukan hal-hal yang haram ini gitu. Misalnya zina, dengan baik tentunya ya, dengan menasehati dengan baik atau memaksanya dengan baik, tapi jika mampu gitu. Kalau tidak mampu, maka cukup mengingkarinya dalam hati dan menjauhkan diri dari perilakunya gitu. Wal haramu ma tawa'adallahu murtakibahu bil 'iqabi wa wa'ada tarikahu bithawabi. Apa itu haram? Haram itu apa yang jika kita melakukannya itu, jika dilakukan, Allah memberikan iqab, siksaan kepada orang yang melakukan haram tersebut. Wa wa'ada tarikahu bithawabi, dan memberikan pahala bagi orang yang meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Nah, itu haram. Berarti kalau wajib itu kebalikannya, melakukannya mendapat pahala,
meninggalkannya mendapat dosa. Tapi kalau haram, melakukannya mendapat dosa, meninggalkannya mendapat pahala. Ya, tayyib. Syukran. Hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.